Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang diambil dari Kaskus, kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua hari setelah kejadian di rumah Mbak Margono, akhirnya Mbak Margono dibawa ke rumah sakit karena kakinya terkilir dan ada sedikit retakan di persendiannya. Aku dan bapakku siang ini berencana menjenguk Mbak Margono di rumah sakit. Siang hari pun aku berangkat dengan bapakku ke rumah sakit dengan menggunakan motor kesayanganku, bukan sepeda punya bapak yang sudah dilap dengan kain ajaib. Sesampainya di rumah sakit, kami berdua langsung menuju ke kamar rawat Mbah Margono yang berada di lantai 3. Dan sampailah kami di kamarnya, terlihat Mbah Margono sedang terbaring sambil menonton TV dan hanya ditemani anak laki-lakinya saja yang sedang duduk di samping Mbah Margono. "Selamat siang Mbah Margono," sapa bapakku sambil melangkah menuju Mbah Margono. "Waduh Pak, sampai repot-repot datang ke sini." Sama Rian juga ya?" sambil mengubah posisi berbaring ke posisi duduk. Iya Mbah, udah Mbah. Tiduran aja kalau masih sakit, gak apa-apa." "Gimana Mbak Margono? Udah baik kan? Awalnya kenapa kok bisa sampai kayak gini toh? Tumben amat Mbak Margono sampai kayak gini." "Walah, kalau yang ini untung ada anakmu. Kalau enggak, paling aku udah gul kemarin," ucap Mbak Margono pada bapakku. "Wah, emang kenapa Mbah? Terus hubungannya sama Rian apa ya?" "Kamu ini beruntung punya anak kayak Rian. Dia punya penjaga yang diturunkan dari leluhurmu dan kekuatannya pun tidak main-main." Mbak Margono menjelaskan pada bapakku tentang sosok penjagaku, Sinta, dan alasan-alasan kenapa aku sering pingsan dan masuk rumah sakit. "Oh, jadi selama ini yang aku rasakan di rumah ada sosok itu dari penjaganya Rian, Mbak. Emang sih, setiap Rian pulang suasana rumah jadi berbeda, menjadi lebih hangat dan ramai. Padahal yang ada cuma 3 orang. Bapakku juga memiliki kemampuan untuk merasakan makhluk astral dan melihat aura." "Ya, itulah sosok penjaga Rian ini. Masih ada hubungannya dengan penjaga rumahmu yang berdiam di keris yang ada di lemarimu," ucap Mbak Margono pada bapakku. "Oh ya, kalau yang keris itu saya tahu Mbak. Itu pemberian dari neneknya Rian." "Ya, sama penjaganya sekarang pun utusan dari neneknya Rian. Hanya tahta yang menjadi penjaga Rian lebih tinggi." Cukup lama kami berbincang-bincang dengan Mbak Margono. Karena jam jenguk sudah hampir habis, kami pun berpamitan dengan Mbak Margono untuk pulang dan membiarkan Mbak Margono untuk istirahat supaya lekas sembuh. Tidak lupa sebelum kami pergi, Bapak memberikan amplop. Aku dan Bapak pun langsung turun dan menuju parkiran. Untuk selanjutnya kami langsung pulang. Di jalan pun Bapak terus bertanya kepada aku, kenapa tidak pernah bilang padanya perihal itu dan sejak kapan dia mengikuti aku. Aku menjelaskan awal pertemuanku dengan Sinta hingga pertemuan dengan nenek di mimpi. Nenek memberitahu kalau Sinta akan menjagaku dari hal apapun. Awalnya Bapak kurang suka dengan ada penjaga pada diriku karena Bapak tahu setiap makhluk dari golongan itu pasti mempunyai siasat tersendiri untuk menjerumuskan. Akan tetapi setelah Bapak tahu Cinta itu dari nenekku, Bapak sepertinya sedikit lega. Sesuai yang dijelaskan Mbak Margono tadi, sosok Cinta masih ada kaitannya dengan si penjaga rumah yang sudah jelas jin baik. Aku dan Bapak tidak pulang lewat jalan biasa. Bapak memintaku untuk melewati sebuah perumahan yang kebetulan berada di sebelah kampungku. Entah kenapa tumben sekali Bapak meminta lewat sana. Sebelum sampai di komplek perumahan, Bapak memintaku untuk memanggil Sinta. Entah kenapa, tapi aku hanya menuruti saja apa yang dibilang Bapak. Setelah aku panggil, Bapak pun berkata,
dia sudah di sini ya, Yan? Iya Pak, dia ada di samping kanan kita kok. Ya, Bapak tahu, dia sepertinya memang baik. Beda dengan aura yang lain. Minta dia untuk terus mengikuti kita. Sudah Pak, dia bakal ikutin kita kok. Sesampainya di komplek perumahan, Bapak meminta untuk menyusuri setiap jalan yang ada di komplek itu. Komplek perumahan ini memang terkenal angker saat aku masih kecil dulu. Setelah selesai berkeliling, kami pun kembali melanjutkan jalan untuk pulang. Saat pulang, juga Bapak terus bertanya tentang apa saja yang aku rasakan di kompleks sana. Gimana Yan? Apa saja yang kamu rasakan saat menyusuri komplek tadi? Yang jelas Pak, di sana ramai. Memang kondisi di sana sebenarnya sepi, tapi sebenarnya ramai dengan makhluk tidak kasat mata. Jika kamu fokus, tadi harusnya kamu tahu ada satu tempat yang ada penguasanya. Ada satu tadi, di persimpangan yang ada pohon palem besarnya. Apa yang kamu lihat atau rasakan? Di sana ada sosok raksasa yang rian rasa. Itu memang penguasanya, tapi bukan asli dari situ sepertinya. Memang bukan ya. Sosok itu tadi penunggu kampung kita. Kampung kita pun dulu banyak hal mistis yang sering terjadi. Dan sosok raksasa tadi yang sering berbuat ulah. Makanya Bapak dan Mbak Margono mengusirnya dari kampung kita. Awalnya mau kita buang dia ke sebuah sungai, tapi dia bernego dengan Bapak dan Mbak Margono, meminta dipindah ke sana saja. Jadi hingga sekarang dia ada di sana. Pantas Pak, tadi kata Sinta dia melihat Bapak kayak marah, tapi dengan ekspresi takut. Entah maksudnya gimana. Ada-ada saja. Terus penjagamu gimana ekspresinya? Gak usah tanya Pak, kalau dia mah setan segede apapun, tetap takut sama dia. Dan dia cuma santai saja. Ya, baguslah kalau gitu. Tapi kamu tidak boleh menggunakan penjagamu untuk hal yang tidak benar. Iya Pak. Mungkin maksud Bapak mengajak aku berputar tadi karena ingin menunjukkan kekuatan Mbak Margono dan Bapak dulu. Dan Bapak merasa aneh kenapa bisa Mbak Margono kalah dari sosok makhluk. Padahal biasanya bisa mengatasi. Selain itu Bapak ingin menguji seperti apa penjagaku. Apakah gentar dengan sosok yang pernah dikalahkan Mbak Margono dengan Bapak? Kalau tidak gentar, berarti sosok penjagaku memang sangatlah kuat. Sesampainya di rumah, aku langsung beristirahat dan berbaring di kasur. Seperti biasa, Sinta langsung ikutan nimbrung. Rian, bapakmu memang sosok yang sama sepertimu. Dia selalu menjadi daya tarik sepertimu. Dia menjadi daya tarik kaum jin karena karismanya dan ingin mengabdi padanya. Loh, kenapa bilang gitu tak? Coba aja nanti malam kamu tanya bapakmu, apakah selama ini dia ada yang mendekati atau tidak? Tepatnya saat kita nggak di rumah. Oke tak, nanti aku tanyakan. Tapi kenapa pas nggak ada kita? Ya jelas nggak ada yang berani deketin, kan ada aku di sini. Jelas yang lain pada menghindar. Tapi kalau kamu mau tahu, sebenarnya setiap hari bapakmu selalu didekati berbagai makhluk di luar rumah tanpa berani masuk. Nanti akan aku buktikan tak ucapanmu. Aku nanti akan menjauh dari sini. Malam hari pun tiba. Aku yang biasanya tidur jam 10, kali ini niat begadang buat menemani bapak yang kuat 3 hari tidak tidur. Aku menunggu sambil ngobrol-ngobrol sama bapak tentang hal-hal gaib. Benar yang dikatakan sama Sinta. Ternyata bapak memang sering didatangi oleh beberapa sosok yang sengaja ingin ikut. Akan tetapi bapak selalu menolak, karena memang bapak tidak begitu suka dengan hal seperti itu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Entah mengapa suasana menjadi sunyi. Saat sedang asik ngobrol dengan bapak, tiba-tiba terdengar suara dari belakang rumah. Terdengar suara cuitan burung kecil di belakang rumah. Nah, mulai pada datang tuh. Bapak memberitahuku. Siapa Pak yang datang? Tanyaku pada bapak. Coba saja kamu lihat ke belakang. Kamu bakal tahu. Sesuai yang diperintahkan bapak, aku yang penasaran langsung menuju ke belakang rumah. Sesampainya di belakang rumah, terlihat sangat gelap dan aku tidak bisa melihat ada apa sebenarnya. Namun suara cuitan dari burung masih terdengar dengan jelas. Aku mengeluarkan HP-ku untuk menyalakan senter. Aku sorotkan ke beberapa sudut di belakang rumah hingga aku sorotkan ke sebuah tumpukan bata yang memang belum digunakan sama bapak. Aku melihat seperti ada sosok yang sedang berjongkok. Sosok ini besar seperti manusia. Hanya saja kakinya seperti kaki elang, memiliki sayap dengan tubuh manusia, tapi berkepala burung gagak. Sosok itu kemudian menengok ke arahku dengan tatapan yang tajam.
Aku yang terkejut langsung memutar balik tubuhku dan segera masuk ke dalam. Aku masuk ke dalam rumah dan memberitahu bapak. Ternyata bapak sudah tahu akan hal itu. Makanya bapak santai saja. Kata bapak, tadi saat aku di belakang rumah, dari depan pun ada yang datang. Beberapa kali bapak mendengar ketukan pintu di sana. Namun tetap saja bapak diamkan. Aku terus bersama bapak sampai jam 2 pagi. Akhirnya aku kalah dengan rasa kantuk ini, dan selama itu juga banyak beberapa makhluk yang berdatangan. Ada yang berupa kilatan, kobaran api, suara tawa, dan masih banyak lagi. Semua itu sesuai dengan yang dikatakan Sinta, bahwa memang banyak yang ingin ikut dengan bapakku. Beberapa hari kemudian, tepatnya 1 hari sebelum aku berangkat lagi ke kos, aku mengantarkan ibuku ke tempat Pak Didin. Seperti biasalah, yang namanya kakak adik, kalau sudah lama tidak ketemu pasti ada rasa kangen. Makanya aku mengantar ibuku ke rumah Pak Didin. Aku berangkat mengantar sekitar jam 10 pagi. Niatnya aku antar ibu ke rumah Pak Didin dan kemudian aku tinggal ke rumah Via. Walau Via tidak pulang, paling tidak aku bersilaturahmi ke sana. Barangkali ada yang mau dititipkan untuk Via. Aku berangkat dengan memakai motor milik ibuku. Kata ibuku, kalau pakai motorku terlalu tinggi saat mau bonceng dan bikin ribet. Makanya aku turuti apa mau ibuku dengan memakai motor milik ibuku. Tidak lupa ibu menyuruhku untuk mampir ke toko roti dan membeli beberapa roti untuk oleh-oleh. Setelah selesai membeli roti, kami langsung meneruskan perjalanan. Memang sedikit ribet kalau pergi dengan ibu, harus berhenti di beberapa tempat kalau mau pergi ke rumah Pak Dik. Setelah selesai dengan toko roti, ibu meminta pergi ke SPBU terdekat untuk mengisi full tangki, walau masih berkurang 1 bar di status speedometer. Sebagai anak hanya bisa nurut saja. Belum selesai sampai di situ. Setelah selesai di SPBU dan melanjutkan perjalanan, ibu meminta lagi untuk berhenti di salah satu minimarket untuk membeli kuota dan pulsa HP. Aku turuti semua kata ibuku dan baru bisa berjalan lancar setelah semua permintaan ibu sudah terpenuhi. Kami sampai di rumah Pak Didin sekitar jam 11.30. Saat kami sampai di rumah Pak Didin, beliau sedang duduk santai menonton TV ditemani dengan segelas teh di sampingnya. Assalamualaikum Pak Dek, Rian datang nih sama ibu. Waalaikumsalam, masuk, sini masuk. Udah Pak Dek tunggu dari tadi loh, tumben lama banget. Biasa Pak Dek nurutin ibu dulu, kalau sesajinya kurang, takutnya ngamuk. Dasar bocah, malah nyamain ibu sama demit. Ibu menonyor kepalaku dari belakang. Iya maaf. Oh ya, ini Pak Dek, tadi kita mepet beli roti buat Pak Dek. Oh, iya makasih. Sana taruh meja saja. Setelah itu ibu dan Pak Ade saling ngobrol. Entah apa yang mereka obrolkan, yang jelas terlihat sangat asik. Terbukti mereka ngobrol sambil sesekali tertawa lepas, seperti sedang membicarakan hal yang asik tentang saat mereka muda dulu. Aku yang sedikit capek beristirahat di salah satu kamar di rumah Pak Ade. Hanya sekedar berbaring. Sesaat setelah itu, terdengar suara azan dari masjid di dekat rumah Pak Ade. Aku masih tiduran saja di kamar ini. Tiba-tiba terdengar suara seperti seorang kakek-kakek sedang mendaham, atau lebih tepatnya seperti orang memberi kode untuk melakukan suatu hal. Aku yang masih sedikit capek hanya cuek saja dengan suara itu. Pikirku palingan suara dari luar, ada bapak-bapak yang akan berjalan ke masjid. Lalu aku buka HP-ku untuk sekedar memberitahu Via kalau aku akan pergi ke rumahnya, walau dia tidak di rumah. Saat sedang chattingan dengan Via, terdengar lagi suara itu. Karena mulai paham dengan hal itu, aku bergegas bangun dari tidurku dan beranjak keluar. Ketika aku akan pamit, Pak Ade tidak ada di sana. Beliau sedang mengambil air wudhu. Terpaksa aku tunggu sebentar untuk berpamitan dengannya. Cukup lama aku menunggu, tetapi Pak Ade tidak juga kembali. Akhirnya aku pergi menyusul beliau ke belakang dan langsung berpamitan. Bukannya aku bertemu dengan Pak Ade, aku malah melihat sesosok kakek-kakek yang sedang santai duduk di depan meja makan sambil merokok. Saat aku melihat sosok kakek itu, beliau hanya tersenyum ramah melihatku. Mbah, maaf, Pak Ade-nya mana? Oh, Sidin, baru saja keluar lewat pintu belakang. Mau ke masjid katanya. Jawab kakek itu sambil tersenyum. Maaf Mbah, kalau boleh tahu si Mbah siapa ya? Aku bertanya karena kebingungan dengan kehadiran kakek ini. Soalnya Pak Ade siang itu hanya sendirian dan kami sudah tidak ada kakek lagi dari keluarga ibu. Loh, aku ini ya si Mbah. Udah kamu sholat dulu sana. Perintah kakek itu ramah.
Entah kenapa aku menurut saja langsung perkataan kakek Titu. Ibu yang sepertinya mendengar aku sedang ngobrol dengan seseorang, kemudian berkata sambil mendekat ke arahku. "Rian, ngomong sama siapa sih?" "Ini bu, ada Simba-Simba, tapi Rian gak kenal," kataku sambil menoleh ke arah ibu. "Simba siapa sih emangnya?" Ibu datang dan melihat ke sekitar. "Itu loh bu, aku sih gak kenal, tapi wajahnya gak asing, tapi gak tahu di mana pernah lihat." Saat aku berbalik ke arah kakek itu, dia sudah tidak ada. "Lah, mana? Gak ada siapa-siapa kok." "Tapi tadi ada kok bu, di sana lagi duduk santai sama ngerokok." "Paling Simba, udah sana sholat dulu saja." "Iya bu, ini juga mau ambil wudhu, kakek tadi juga nyuruh kok." Aku pun menuruti kata ibu dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Kemudian langsung mengerjakan kewajibanku. Setelah selesai mengerjakan kewajibanku, aku berpamitan kepada ibu untuk pulang tanpa pamit sama Pak Dedin, soalnya beliau belum pulang dari masjid. Ibu memperbolehkanku untuk langsung pulang tanpa berpamitan pada Pak Dedin. Aku keluar dari rumah Pak D dan menuju motorku yang terparkir di luar. Aku hidupkan motorku dan bersiap berangkat ke rumah Via. Sebelum aku berangkat, aku menengok ke arah rumah Pak D. Ternyata di sana terlihat lagi sosok kakek itu sambil tersenyum ramah. "Hati-hati Le, gak usah ngebut, yang penting sampai selamat," ucap kakek itu penuh perhatian. Iya mbah, saya pulang dulu." Aku memacu motorku dengan kecepatan sedang. Belum ada 4 meter aku coba melihat ke arah belakang dengan spion. Ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Dan untuk memastikan, aku menengok ke belakang dan benar saja tidak ada siapa-siapa di sana. Terus aku bicara sama siapa tadi? Tidak ada rasa merinding ataupun takut, hanya perasaan biasa saja. Tanpa memikirkan hal itu, aku melanjutkan perjalananku ke rumah Via yang tidak begitu jauh. Sesampainya di rumah Via, aku ketuk pintu rumahnya. Namun aku tidak mendapati ada seorang pun di sana. Aku menunggu beberapa menit, barangkali orang tua Via masih ada di sawah dan sedang bercocok tanam. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Akhirnya orang tua Via datang. Benar saja mereka berdua baru saja pulang dari sawah. Terlihat bapak Via membawa cangkul dengan topi caping dan kaki penuh lumpur. Ibu Via membawa peralatan makan seperti piring dan rantang dan termos untuk wadah airnya. Terlihat wajah ceria mereka saat aku berada di depan pintu rumah. Entah kenapa mereka sangat suka saat aku berada di sana. Kata Via, belum ada cowok yang berani main ke sana. Kalaupun ada, hanya di luar tidak berani masuk. Ditambah lagi kata Via, hanya aku saja yang selalu ditanyakan orang tuanya dan diajak ngobrol oleh mereka. Melihat aku berada di luar rumah mereka, mereka mempercepat langkah dan segera membukakan pintu. Terasa hangat sambutan mereka padaku. Di sana kami ngobrol banyak hal, tentang kuliah aku dan Via, tentang kabar Via, dan tidak lupa juga mereka berpesan titip Via saat ada di sana. Ya maklum karena Via dan keluarganya memang tidak mempunyai saudara di sana. Aku dan kedua orang tua Via berbincang cukup lama. Aku juga menelponkan Via untuk mereka. Selama ini mereka tidak pernah mendengar kabar Via selama Via ada di rantauan. Soalnya hanya Via yang memegang HP. Jam sudah menunjukkan pukul 17.15. Waktu yang sudah sangat sore karena aku teringat untuk menjemput ibu. Aku menelpon ibuku. Ternyata ibuku memilih untuk menginap saja dulu di rumah Pak Dedin dan berpesan untuk segera pulang karena takutnya bapakku sendirian di rumah. Aku pun berpamitan pada kedua orang tua Via. Terlihat raut muka mereka seperti ingin berkata, "Sebentar dulu, masih sore." Aku dengan berat hati tetap berpamitan pada mereka dan segera bergegas pulang. Di jalan sekitar jam setengah 6 sore, aku belum juga sampai di rumah. Suara azan sudah mulai terdengar bersautan di jalanan. Aku memperlambat laju motorku untuk menghormati suara azan itu. Hari sudah semakin gelap, sang mentari sudah bersembunyi di gelapnya malam. Setelah suara azan selesai, aku mempercepat laju motorku kembali. Saat aku hampir sampai di tikungan kampungku, aku harus melewati jembatan. Saat melewati jembatan, itu semua masih normal. Namun saat berada di tanjakan setelah jembatan itu, tiba-tiba lampu motorku berkedip dengan sendirinya. Ditambah lagi motor yang tiba-tiba seperti mau mogok, entah karena apa. Akhirnya saat sampai di akhir tanjakan, tepatnya di samping sebuah pohon besar, ada kuburan. Lingkungan ini memang dikenal horor. Tumben juga jalan hari ini terasa sangat sepi dibandingkan hari biasanya. Walau jarak hanya tinggal beberapa ratus meter saja, aku enggan untuk mendorong motorku. Hingga akhirnya sesuatu terjadi. Pohon besar di jalan masuk kuburan
Aku melihat ada seorang wanita anggun dan rapi menggunakan pakaian yang tidak asing. Pakaian normal layaknya orang pada umumnya. Terlihat sosok itu melihat dan mengamatiku dengan seksama sambil tersenyum. Aku tidak tahu dari mana sosok wanita itu muncul. Soalnya sejak tadi tidak ada orang yang berlalu lalang di sini. Sosok itu kemudian mulai mendekat ke arahku. Terlihat jelas dari wajahnya dia seorang wanita Jawa yang ayu dan ramah. Saat sosok itu mulai mendekat, aku mencium wangi yang sangat menyengat dan aku paham wangi apa ini. Wangi yang aku cium adalah wangi kembang kantil. Seketika itu juga aku mulai merinding dan teringat beberapa cerita dari orang sekitar, termasuk tetanggaku. Kalau di jalan ini ada sosok wanita cantik yang menunggui bernama Ningrum. Aku tidak berpikir negatif, hanya was-was saja. Sosok wanita itu semakin dekat denganku dan bau itu semakin jelas terasa. Saat itu aku dari pagi menyuruh Sinta untuk tidak mengikutiku dan aku hanya membawa cincin pemberian Mbah Margono saja. "Mas lagi apa? Kok jam segini masih di sini? Ini wayah tanggung loh." Wanita itu bertanya pada aku. Iya mbak, ini mogok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aja. Padahal biasanya aman aja." "Gak apa-apa, udah sini temenin aku dulu. Aku mau ngobrol bentar." Sosok itu tertawa lirik. "Enggak mbak, sini aja." Karena was-was aku mengambil cincinku dan aku memakainya. "Gak usah takut, aku gak akan ganggu kok. Aku hanya ingin ngobrol saja." "Tunggu, aku mau tanya siapa nama mbak?" "Enggak ah, nanti kalau aku sebutin namaku, masnya malah lari ketakutan." "Enggak mbak, aku hanya ingin memastikan saja." "Sebelumnya mas, aku benar-benar enggak akan mengganggu. Aku hanya ingin berbicara saja. Aku tidak akan berani mengganggumu karena aku tahu sosok penjagamu seperti apa. Sudah dari dulu aku ingin ngobrol denganmu, tapi aku takut dengan penjagamu itu. Masih ingat kan kamu saat masih kecil dan ada seseorang yang menuntunmu lewat kuburan itu?" "Iya, aku masih ingat. Memang kenapa?" Berarti benar namamu?" Belum selesai aku menanyakan hal itu, dia memotong kata-kataku. "Iya mas, aku adalah Ningrum, sosok yang selalu dikabarkan warga sekitar kalau aku sering mengganggu orang yang lewat sini." Dengan jawaban wanita itu, aku sempat terkejut dan refleks memanggil Sinta untuk datang kemari. Dengan sekejap Sinta sudah ada di sampingku sambil memandang sini sosok Ningrum. "Kenapa mas memanggil penjagamu? Bukannya aku sudah katakan tidak akan mengganggumu?" Tanya Ningrum sambil perlahan mundur dengan sedikit menunduk kepada Sinta. "Ada apa Yan? Apakah dia mengganggumu?" Tanya Sinta padaku sambil terus melihat sosok Ningrum. "Tidak tak, aku hanya refleks saja dan untuk berjaga-jaga saja. Maaf Ningrum, aku hanya berjaga saja. Jika kamu masih ingin ngobrol, tidak apa-apa." "Maafkan aku mas, jika aku membuatmu takut. Aku hanya ingin berbicara sedikit saja. Mohon izin berbicara pada Rian," ucap Ningrum padaku dan Sinta. "Silakan saja, tapi jangan sampai sedikit pun kamu menyentuhnya," tegas Sinta. Terlihat Sinta tidak seperti biasanya. Dia terlihat santai, hanya saja terus berwaspada. Ningrum hanya berkeluh kesah saja. Dia memintaku untuk meluruskan tuduhan orang-orang kalau dia selalu mengganggu orang di sekitar sini. Dan dengar-dengar juga, pohon yang menjadi tempat tinggal Ningrum ini akan ditebang dan berharap sosok Ningrum ini pergi dari sana. Dan orang yang akan mengeksekusi adalah Mbah Margono. Makanya, dia memintaku untuk berbicara pada Mbah Margono. Dan satu lagi, dia berpesan dan memberitahu bahwa sosok sebenarnya yang mengganggu adalah jelmaan dari sosok siluman di jembatan itu, yang ternyata kata Ningrum adalah sosok berwujud ular putih besar yang bisa berubah wujud sebagai siapa saja di waktu malam. Dan juga memintaku untuk berbicara pada Mbah Margono untuk mengurus siluman ular putih yang ada di bawah jembatan itu, tepatnya di sepanjang sungai itu. Ningrum percaya Mbah Margono bisa melakukan hal itu karena level siluman itu di atas Ningrum, tapi di bawah Sinta. Makanya Ningrum meminta itu. Dia ternyata tidak terima dengan tuduhan warga karena ulah siluman itu. Aku menerangkan pada Ningrum bahwa Mbah Margono sedang sakit, jadi dia tidak mungkin melakukan hal itu dengan cepat. Paling menunggu Mbah Margono sembuh maksimal dulu, baru bisa melakukan ritual untuk siluman itu. Dan untuk masalah penebangan pohon, akan aku bicarakan pada Mbah Margono. Setelah pembicaraan selesai, aku kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Motor yang tadinya mogok kembali bisa dinyalakan dengan mudah. Dan jelas, itu tadi ulah dari Ningrum agar dia bisa ngobrol sebentar. Sinta terus menemaniku di jalan walau hanya beberapa ratus meter saja jarak itu dari rumah.
Dia juga memastikan kalau sosok Ningrum memang tidak menggangguku. Dia terus bertanya seperti anak kecil berulang-ulang. Sesampainya di rumah, bapak sedang ngomel karena belum ada yang pulang dari tadi pagi. Assalamualaikum Pak, Rian pulang. Dari mana saja sih Yan? Dari pagi kok baru pulang. Lah ibumu mana? Kok nggak ikut? Jangan bilang nginep di tempat Pak Ade. Iya Pak, ibu minta nginep di sana. Jadi Rian langsung pulang saja. Biasaan ibumu itu. Kalau pergi ke kampung asalnya pasti lama. Kalau nggak lama, yang nginep. Ya nggak apa-apa lah Pak. Sekali-kali aja. Kan biarin aja ibu senang-senang dulu. Lah iya, tapi kan besok kamu berangkat. Terus yang jemput ibu siapa? Lah iya juga ya. Coba nanti Rian telepon ibu besok mau gimana. Ya udah, bapak mau pergi ke tetangga dulu. Kamu mandi sana. Baru ketemu sama sesuatu kan di dekat jembatan. Kok tahu Pak? Baunya masih ada. Udah sana mandi yang bersih biar sawahnya hilang. Sebenarnya tidak disuruh bapak pun aku akan pergi mandi karena memang bau badan dan keringat yang banyak karena terlalu lama di jalanan. Sebelum aku mandi, aku mengambil handuk yang biasa digantung di garasi rumah. Namun saat aku mencari di garasi handuk yang biasa aku pakai, handuk tidak ada di sana. Aku teringat pasti masih di luar dan tergantung di jemuran. Karena kebiasaan bapak tidak begitu memperhatikan barang di luar. Dan benar saja saat aku cek di luar, ternyata handukku masih tergantung di jemuran belakang rumah yang kondisinya memang sepi dan gelap gulita. Dan lagi, itu berada di mana? Kemarin aku melihat sosok manusia setengah burung yang ingin ikut sama bapakku. Aku sempat berpikir 2 kali untuk mengambil handuk itu. Selain gelap, aku takutnya ada sosok itu muncul kembali. Akan tetapi pikirku karena Sinta selalu standby di rumah, dia pasti akan segera membantuku jika terjadi apa-apa. Aku pun memberanikan diri untuk mengambil handuk itu. Aku dekati handukku dan terlihat suasana di sana sangat berbeda. Keadaannya gelap, dicampur sepi, membuat bulu kuduku berdiri. Aku raih handukku tanpa berani melihat lama ke bagian yang gelap. Setelah aku raih handukku dan menariknya sambil berjalan mendekat ke rumah, tiba-tiba handukku terasa tersangkut sesuatu. Jadi saat aku tarik, dia seperti tertahan dan susah untuk aku lepaskan dengan tanpa melihat ke belakang. Karena sudah keburu pengen masuk ke rumah, aku beranikan untuk melihat ke belakang dan ingin segera aku lepaskan yang menyangkut di handukku itu. Setelah aku melihat ke belakang, ternyata samar-samar aku melihat seperti ranting dengan daun berwarna putih yang menyangkut di handukku. Aku mengeluarkan HP-ku dan menyalakan lampu senter yang ada di HP-ku. Ternyata ada sosok nenek-nenek sedang jongkok dengan rambut warna putih sambil tersenyum mengerikan. Aku yang terkejut melihat sosok nenek-nenek itu langsung lari ke dalam tanpa memperdulikan handukku. Terserah mau diapakan handuk itu sama nenek-nenek itu, mau buat mandi ya sana. Aku langsung masuk ke rumah dengan napas yang ngos-ngosan. Nenek Lasmi dan Sinta yang kebetulan melihatku sedang ketakutan langsung bertanya padaku. Den, kenapa kok mukanya gitu? Ada yang gangguin kamu ya? Iya, itu di sana ada nenek-nenek. Mana wajahnya nyeremin banget bikin merinding langsung. Ah, kamu sih sama apa aja gitu, selalu merinding. Gak pernah enggak kan? Ejek Sinta padaku. Oh, nenek di luar sana itu dari kebun sebelah. Memang suka main ke situ, Den. Bapak dan Rian juga udah tahu kok. Tapi katanya dibiarkan saja, selagi enggak ganggu di dalam rumah. Kenapa baru bilang sih? Bapak juga enggak ngasih tahu. Bikin jantung mau copot aja. Iseng banget, udah tua juga. Ya udah, sana makanya buruan mandi. Atau mau aku temenin biar kamu enggak ketakutan pas mandi? Enggak ah, kalau di rumah sih aku enggak ada takut-takutnya. Aku pun kemudian langsung berangkat mandi dengan mengambil handuk baru di lemari yang belum dipakai. Setelah selesai mandi, aku berganti pakaian dan berbaring di kamarku sambil ditemani Sinta dan mengobrol tentang hal sosok siluman ular di jembatan itu. Ternyata Sinta juga sudah mengetahuinya, hanya saja dia tidak ingin mengurusi atau ikut campur urusan makhluk lain yang tidak ada hubungannya dengan dia atau denganku. Karena Ningrum sudah meminta pertolongan padaku, Sinta sempat menawarkan diri untuk membinasakan sosok siluman itu yang mempunyai kebiasaan mengganggu orang-orang. Namun aku menolaknya, karena mungkin Mbak Margono akan menjadikannya sebagai koleksi nantinya. Sekitar jam 7 aku mendapat kabar kalau Mbak Margono sudah pulang dari rumah sakit. Sebelum berangkat ke kos, aku ingin ke sana sekalian berpamitan dan menyampaikan pesan dari sosok Ningrum itu.
Setelah sampai di rumah Mbak Margono, aku menceritakan semua yang disampaikan oleh Ningrum. Sepertinya Mbak Margono antusias sekali tentang masalah siluman ular yang aku ceritakan. Akan tetapi untuk penebangan pohon Mbak Margono tidak bisa menjamin hal itu karena warga yang meminta. Setelah menjenguk Mbak Margono dan menyampaikan pesan Ningrum di rumahnya, aku pun pamit pada Mbak Margono karena hari ini akan kembali ke kosku untuk mempersiapkan acara wisudaku. Sesampainya di rumah, aku langsung mengemasi barang-barang yang akan aku bawa nanti. Tidak seperti biasanya, aku kali ini memakai tas kecil dan bukan ransel karena hanya berisi beberapa baju dan uang saja. Soalnya memang tidak lama lagi aku di kos-kosan. Hanya rencana mencoba mencari pekerjaan di sana dengan target 3 bulan. Jika tidak menemukan, aku akan pulang kampung dan mencari pekerjaan di daerah asalku saja. Sebelum aku berangkat, aku memastikan ibuku terlebih dahulu. Apakah benar aku tidak perlu menjemputnya terlebih dahulu sebelum berangkat ke kos? Dan setelah aku telepon ibuku, dia berkata bahwa aku berangkat saja, tidak apa-apa, karena nanti akan ada saudaraku yang akan mengantarkan ibuku pulang ke rumah. Tanpa berlama-lama, aku kemudian berangkat dan memulai perjalanan menuju kos. Aku berangkat dari rumah sekitar jam 10. Rencana aku tidak langsung ke kos, tapi aku akan mampir dulu ke kosan Via. Sudah lumayan lama tidak ke sana, ditambah lagi ada titipan dari orang tua Via. Di perjalanan tidak ada hal yang luar biasa, hanya ada bisikan-bisikan cinta saja yang selalu ngoceh di telingaku. Dia ngobrolin hal-hal yang tidak jelas dan tidak aku mengerti. Namun karena dia sedang asik bercerita, aku hanya jawab sekenanya saja. Sampailah aku di kos Via. Ternyata dia sudah menungguku di depan kosnya sambil duduk di teras. Terlihat wajah Via begitu ceria melihat aku datang. Ya maklum, sudah cukup lama kami tidak bertemu sejak aku dirawat di rumah sakit saat itu. Via yang mengurusi semua berkas wisudaku. Aku mendekat pada Via dan dia pun berdiri dari duduknya untuk menyambutku. Aku membuka tasku dan memberikan titipan orang tua Via. Sebuah cemilan yang menjadi kesukaan Via yang dititipkan padaku adalah tempe atos alias keripik tempe. Terlihat wajah Via langsung bertambah senang dengan titipan orang tuanya. Setelah itu kami asik ngobrol di depan kosan Via. Hal yang menjadi fokus Via adalah tentang kesehatanku dan tentang kesiapanku untuk wisuda. Setelah selesai ngobrol, Via bercerita kalau beberapa hari semenjak aku pulang, Via merasa ada seseorang yang mengikutinya. Tapi hal itu tidak membuatnya takut, melainkan dia merasa lebih nyaman atau aman dari biasanya. Aku pun menjelaskan kalau itu memang aku buat. Walau Via memang lebih bisa berhati-hati daripada aku hanya ingin memastikan saja dengan cara mengirim Aruna ke sana. Walaupun Aruna tidak terikat denganku, jika aku meminta bantuannya, Aruna selalu menurutiku. Anggi sudah tidak tinggal di kos Via. Dia sudah pindah kos yang boleh disewa bulanan saja sambil menunggu wisudanya. Aku berencana pergi ke kosan Anggi untuk bermain ke sana sebentar. Dan Via sepertinya tidak bisa, soalnya sore nanti dia ada jadwal masuk kerja. Sebelum aku berangkat ke kosan Anggi, aku menuntaskan dulu rasa kangen dari Via sebelum dia berangkat ke tempat kerjanya. Jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Via sudah siap-siap untuk pergi ke tempat kerjanya. Aku menawarkan untuk mengantarnya dulu, tapi dia menolak dengan alasan takut aku kelelahan karena baru saja perjalanan jauh dan belum sempat beristirahat. Walaupun aku memaksa, dia tetap saja tidak mau. Menurutku dia adalah sosok wanita yang sangat perhatian pada pasangannya. Dia lebih memilih dia sendiri yang repot daripada pasangannya. Walaupun pasangannya sudah memaksa, kalau dia bisa melakukannya sendiri, dia selalu bersikeras untuk melakukan semuanya sendiri. Via pun akhirnya berangkat ke tempat kerjanya. Aruna aku minta untuk terus mengikutinya karena aku pernah mendapat laporan dari Via kalau di tempat kerjanya itu sangat angker. Makanya aku tetap meminta tolong pada Aruna untuk selalu menjaganya. Dan entah kenapa, Aruna pun selalu menuruti kataku walau aku bukan pemiliknya. Jam menunjukkan pukul 17.15. Aku mulai berangkat menuju ke kosan Anggi yang baru. Alamat sudah aku dapat dari Via. Via juga memintaku untuk membawakan jajan atau makanan kalau akan ke sana. Aku mampir ke Indomaret dan membeli beberapa coklat dan mie instan untuk makan Anggi nanti. Dan sampailah aku di kosan Anggi sekitar jam setengah 6 sore. Tidak jauh sebenarnya dari kos Via, tapi karena aku pergi ke Indomaret dulu, aku membutuhkan waktu 15 menit untuk ke kos.
Terlihat kos-kosan yang sangat besar. Maklum saja Anggi ini termasuk golongan orang kaya. Aku menelpon Anggi dari luar kosnya. Aku tidak berani langsung masuk, takutnya dikira gembel atau mencuri barang. Halo Gi, kamu di kos kan? Rian, iya aku di kos, main sini. Ya, aku udah di luar nih. Tadi aku dikasih tahu sama Via. Oh, kamu udah di luar? Oke, aku turun bentar ya, habis mandi soalnya. Oh, iya aku tunggu. Beberapa menit aku menunggu hingga terdengar suara azan maghrib. Yan, hati-hati ya, di dalam sana sepertinya ada yang akan iseng lagi. Ya, bukan sosok yang kuat, cuma iseng aja kayak anak kecil sifatnya. Bisik Sinta saat azan maghrib berkumandang. Ya elah tak, masa iya di setiap Anggi pindah ada aja penunggunya? Ya namanya tempat pasti ada aja Yan. Udah gak usah takut, itu sebenarnya baik, cuma dia suka iseng. Kalau isengnya kebangetan ya malas tak jadinya. Kalau takut ya kamu pakai teruslah itu cincin dari Mama Margono. Aku mau pergi dulu ya. Senang-senang deh sana sama Anggi, tapi awas saja sampai kebablasan. Seneng-seneng apaan lagi lah kamu ini, ada-ada saja. Tidak lama setelah itu Sinta pun pergi entah kemana. Aku masih menunggu di luar kosan Anggi. Beberapa menit kemudian Anggi pun keluar dari kamar kosnya yang ada di lantai 2. Dan benar saja apa yang dikatakan Sinta. Gimana tidak iseng, Anggi keluar dengan pakaian yang wow. Dia memakai pakaian tank top dan celana pendek. Pakaian yang dikenakan itu sangat ngepres banget sama tubuhnya. Jadi bisa terlihat jelas lekukan tubuh si Anggi. Anggi langsung mengajak aku masuk ke kosnya. Kebetulan juga kos ini mempersilahkan tamu cowok, hanya saja tetap ada jam bertamunya. Anggi berjalan di depanku dengan langkah lumayan cepat. Saat menaiki tangga, aku memalingkan pandanganku ke arah lain. Kebetulan tangannya berada di dekat dapur. Oleh karena itu aku memalingkan pandangan ke arah meja makan dan aku lihat sesosok nenek-nenek sedang duduk di meja makan sambil meracik sesuatu. Anehnya, nenek itu sama sekali tidak memperdulikan aku yang masuk dan mengikuti Anggi. Menurutku, umumnya nenek-nenek kalau ada cowok main ke kamar cewek, biasanya akan ditanya dulu. Setelah sampai di kamar Anggi, aku pun memberikan barang yang tadi sudah aku beli. Tumben Yan bawain makanan ini, jadi enak kan? Iya Nggi, ini titipan dari Via katanya buat kamu. Wah makasih banget loh Yan, jadi repot-repot ini. Udah gak apa-apa Nggi. Ya, aku mau tanya dong. Mau tanya apaan? Jangan yang aneh-aneh lagi, aku males kalau aneh-aneh. Ya entah aneh entah enggak ya. Tadi yang ada di dapur itu siapa ya? Aku lihat ada sosok nek. Belum selesai aku menanyakan pertanyaanku, tiba-tiba lampu padam. Dan Anggi pun sedikit berteriak, karena seketika kondisi ruangan menjadi gelap gulita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.